Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Andiani dengan akhiran NIM 084. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS Hukum Ketatanegaraan. Baik, jawaban nomor 1 adalah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, 1999 sampai 2002 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari sistem yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi sistem yang menerapkan prinsip check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin tegaknya konstitusi. Referensi ini saya ambil dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Permasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Baik, jawaban nomor 2. Menurut saya, kekuasaan presiden setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 masih kuat, tetapi tidak lagi bersifat absolut. Presiden tetap memiliki kewenangan strategis sebagai pemegang kekuasaan pemerintah. Namun, seluruh kewenangannya dibatasi oleh konstitusi, diawasi oleh DPR, dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan konstitusi, serta dibatasi masa jabatannya. Dengan demikian, sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen lebih mencerminkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan check and balance sehingga risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia tetap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia tetap menganut sistem pemerintahan presidensi, tetapi dengan mekanisme pembatasan kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan sebelum amandemen. Undang-Undang NRI tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Jawaban nomor 3, pelaksanaan otonomi daerah memberikan manfaat berupa meningkatnya efektivitas pelayanan publik, percepatan pembangunan sesuai potensi daerah, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Namun, otonomi daerah juga memiliki kelemahan seperti potensi korupsi, ketimpangan pembangunan antar daerah, dan perbedaan kualitas aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemerataan pembangunan agar tujuan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pelayanan publik menjadi lebih cepat sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang lebih cepat karena memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Hal ini membuat pelayanan publik lebih efektivitas dan efisien. Contoh, pemerintah Surabaya mengembangkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen secara lebih mudah. Referensinya saya mengambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Jawaban nomor 4. Menurut Bagirmanan, suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa unsur. Di antaranya adanya kebebasan untuk perkumpulan, kebebasan untuk menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Menurut pendapat saya, ketiga unsur tersebut pada dasarnya telah terpenuhi di Indonesia, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. 1. Adanya kebebasan membentuk perkumpulan. Unsur ini telah terpenuhi karena setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan membentuk organisasi, baik organisasi kemasyarakatan, partai politik, serikat pekerja, maupun organisasi profesi. Dasar hukum, pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun Kebebasan Berserikat tahun 1945 menyatakan bahwa setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 menjamin hak setiap orang untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Bukti, di Indonesia terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja, organisasi mahasiswa, dan banyak partai politik yang dapat dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. Unsur ini juga telah terpenuhi karena masyarakat bebas menyampaikan pendapat melalui media massa, media sosial, forum ilmiah, maupun demonstrasi yang dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dasar Hukum Pasal 28E Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan menyatakan pikiran, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mengatur cara penyampaian pendapat di muka umum. Bukti, masyarakat dapat melakukan demonstrasi, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, menulis opini di media massa, atau menyampaikan aspirasi melalui media sosial. Namun, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh hukum demi menjaga ketertiban umum dan menghormati hak orang lain. 3. Adanya hak suara dalam perwakilan umum. Unsur ini telah terpenuhi melalui penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dasar Hukum Pasal 22E Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bukti, Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah melalui pemilihan yang melibatkan jutaan pemilih di seluruh Indonesia. Kesimpulan, menurut saya Indonesia telah memenuhi ketiga unsur negara demokrasi yang dikemukakan oleh Bagirmanan, yaitu adanya kebebasan membentuk perkumpulan, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak memberikan suara dalam pemilu. Hal tersebut dijamin oleh UUD NRI tahun 1945 dan berbagai undang-undang terkait. Namun, pelaksanaan demokrasi masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam menjamin kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.